mulai kembali perkuliahan untuk perawatan penduduk. Tapi sebelum itu saya minta kesediaan bersatu berdoa. Baik, yang bersedia untuk memimpin kita dan wali saya persilakan. Amin. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua perawatan anak buah, ya, di mana keperawatan anak buah ini, ya, kita akan membahas terkait asuhan keperawatan pada anak yang dengan penyakit. Jadi baik itu anak yang penyakit kronis, anak yang penyakit akut, ya, terminal, ya, ataupun penyakit bawaan. Nah, di keperawatan anak buah ini sudah membahas terkait dengan keperawatan anak kronis, ya, dan penyakit terminal. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep penyakit kronis dan penyakit terminal pada ya. Setelah perkuliahan ini kita mampu memberikan pelayanan asuhan keperawatan anak, ya, khususnya pada anak dengan penyakit terminal. Nah, untuk metode yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah metode student center learning, ya, dengan metode GISAL, ya. Jadi sebentar kita akan membagi kelompok. Di dalam kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang, ya. Di sini kita akan membagi 5 kelompok, ya. Ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah. Baik, jadi sebentar sekarang ini kita akan membagi 5 kelompok. Saya itu mulai dari mana? Dari ujung, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Di sini ya, sebelum kita membagi diri di dalam kelompok ya, di metode jigsaw ini, setelah kita membagi kelompok ya, kita akan membahas terkait dengan materi yang edukasi. Nah, setelah 20 menit kemudian kita akan rolling lagi, sehingga kelompok yang dihasilkan pada kelompok yang kedua itu adalah perwakilan dari masing-masing kelompok. Ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi sekarang Ibu minta kesediaannya ya untuk membagi diri di dalam kelompok-kelompok ini. Silakan membagi diri. Terkait dengan diskusinya, kelompok pertama mana? Minat. Definisi dan jenis penyakit kronis dan penyakit. Kelompok kedua terkait dengan kriteria dan respon klien terhadap penyakit kronis dan penyakit. Oke? Tahapan penerimaan terhadap penyakit kronis dan penyakit. Jadi ada tahapan-tahapan penerimaan terhadap penyakit kronis dan penyakit. Part ini terkait dengan adaptasi dengan terminal illness dan bagaimana menjelaskan kematian pada anak. Kelompok dengan kebutuhan anak dengan penyakit
kelompok berselisih. Baik, sudah selesai semua. Sudah Ibu. Baik, waktu berikutnya teman-teman rolling ke setiap kelompok. Silakan ya. Silakan. Rolling jadi silakan. Satu orang yang membacakan kesimpulan, bisa tidak? Satu orang membacakan kesimpulan dari hasil diskusinya. Satu orang saja, mulai dari kelompok dari kelompok 1 sampai 5 bisa dibaca kelompok. Tidak, satu saja, satu orang membacakan kesimpulan. Definisi dan jenis penyakit terminal dan kronis pada anak. Yang pertama, definisi penyakit kronik dan terminal. Penyakit kronis adalah masalah kesehatan yang berlangsung selama 3 bulan atau lebih yang mempengaruhi aktivitas normal anak dan membutuhkan pengobatan rawat inap, perawatan kesehatan di rumah, dan perawatan medis ekstensif. Penyakit kronik adalah suatu penyakit yang perjalanan penyakitnya berlangsung lama sampai bertahun-tahun, bertambah berat, menetap dan sering kambuh. Adalah suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Kematian adalah tahap akhir kehidupan. Kondisi terminal adalah suatu proses yang progresif menuju kematian berjalan melalui suatu tahapan proses penurunan fisik, psikososial dan spiritual bagi individu. Itu menurut Dr. Mito pada tahun 1995. Pasien terminal adalah pasien-pasien yang dirawat yang sudah jelas bahwa mereka akan meninggal atau keadaan mereka makin lama makin memburuk. Penyakit yang tidak disembuhkan dan tidak ada obatnya, kematian. Bisa dikatakan bahwa penyakit terminal adalah lanjutan dari penyakit kronik atau penyakit akut yang sifatnya tidak disembuhkan dan mengarah pada kematian. Yang kedua adalah jenis-jenis penyakit kronik dan terminal pada anak. Yang pertama, infeksi saluran nafas bawah, pneumonia dan bronkitis. Yang kedua, malaria. Yang ketiga, diare. Yang keempat, campak. 5, tetanus. 6, infeksi selaput otak atau meningitis. Yang ketujuh, difteri. Yang kedelapan, penyakit kanker. Yang kesembilan, akibat kecelakaan fatal. Sekian dan terima kasih. Baik, yang berikut. Kita akan membacakan hasil diskusi yang pertama. Kelompok kami membahas tentang kriteria penyakit kronik terminal dan respon pilihan terhadap penyakit kronik dan terminal. Yang pertama, kriteria penyakit kronik dan terminal menurut Beardsley tahun 1987. Yang pertama, penyakit kronik progresif, semakin lama semakin bertambah parah, menetap pada individu, kambuh, dapat mengganggu timbul sewaktu-waktu,
dengan kondisi yang sama atau berbeda-beda. Yang kedua, penyakit terminal. Yang pertama, penyakit sudah tidak dapat disembuhkan, mengarah pada kematian, diagnosa medis sudah jelas, tidak ada obat untuk menyembuhkannya, prognosis jelek dan bersifat progresif. Yang kedua, respon klien terhadap penyakit kronik dan terminal. Yang pertama, kehilangan kesehatan. Klien merasa takut, cemas, dan pandangan tidak realistis, aktivitas terbatas. Yang kedua, kehilangan kemandirian. Respon yang ditimbulkan ditunjukkan melalui berbagai perilaku, bersifat kekanak-kanakan dan ketergantungan. Yang ketiga, kehilangan situasi. Pasien merasa kehilangan situasi yang dinikmati sehari-hari bersama keluarga dan kelompoknya. Yang berikutnya, kehilangan rasa nyaman. Gangguan rasa nyaman muncul sebagai akibat gangguan fungsi tubuh seperti panas, nyeri, dan lain-lain. Yang berikut, kehilangan fungsi fisik. Fungsi organ tubuh seperti klien dengan gagal ginjal harus dibantu melalui hemodialisa. Yang berikutnya, kehilangan fungsi mental. Klien mengalami kecemasan dan depresi, tidak dapat berkonsentrasi dan berpikir efisien, hingga klien tidak dapat berpikir secara rasional. Yang berikutnya, kehilangan konsep diri. Klien merasa dirinya berubah mencakup bentuk dan fungsi, sehingga klien tidak dapat berpikir secara rasional tentang body image, peran serta identitasnya. Hal ini dapat mempengaruhi idealisme diri dan harga diri rendah. Yang berikutnya, kehilangan peran dan kelompok dan keluarga. Sekian hasil dari kami. Terima kasih ya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tahapan penerimaan penyakit kronis dan terminal. Yang pertama, perilaku klien dengan penyakit kronis. Yang kedua, perilaku klien dengan penyakit terminal. Yang pertama, perilaku klien dengan penyakit kronis. Tahapan yang pertama yaitu penyangkalan. Tahap ini seseorang berpura-pura tidak tahu atau tidak mau mengakui bahwa sesuatu telah terjadi. Contohnya, pasien yang didiagnosis penyakit parah bisa saja berkata hasilnya pasti salah. Saya tidak mungkin memiliki penyakit ini. Penyangkalan sebenarnya bermanfaat untuk meredam emosi negatif yang bertubi-tubi sehingga dapat mencernanya dengan perlahan. Tahapan yang kedua yaitu marah. Marah adalah tahap ketika pasien melampiaskan emosi yang muncul. Pada tahap ini, pasien bisa melampiaskan amarah pada orang lain atau bahkan rendah hati. Yang ketiga, menawar. Tahap kesediaan yang membuat pasien ingin kembali kontrol atas hidup pasien. Pasien akan mulai bertanya-tanya dan berandai-andai. Tahap menawar membantu menunda datangnya rasa sedih, sakit, dan kebingungan yang bermunculan. Yang keempat, depresi. Tahap yang amat sulit karena semua hal yang negatif seakan terkumpul di sini. Tapi tahap ini dapat juga membantu menghadapi kesedihan dengan cara yang sehat. Yang kelima, penerimaan. Penerimaan tidak berarti bahagia atau telah move on sepenuhnya. Pada tahap ini, pasien menerima hal buruk telah terjadi serta memahami artinya bagi hidup. Pasien bisa jadi merasa berbeda karena telah melewati perubahan hidup yang besar. Soal yang kedua, perilaku klien dengan penyakit terminal. Tahapan yang pertama yaitu denial. Dimulai ketika orang disadarkan penyakit yang parah dan ia tidak dapat menerima informasi ini sebagai kebenaran dan bahkan mungkin mengingkarinya. Yang kedua, kemarahan. Terjadi ketika klien tidak dapat lagi mengingkarkan bahwa ia akan meninggal masanya, di mana ia mengakui bahwa kematian sudah dekat, tetapi kesadarannya seringkali disertai dengan ketakutan dan kemarahan.
Yang ketiga, tawar-menawar. Pasien akan mulai menawar untuk dapat hidup sedikit lebih lama atau dikurangi penderitaannya. Yang kelima, depresi. Setelah ternyata penyakit makin parah, tibalah fase depresi. Penderita merasa putus asa melihat masa depannya yang tanpa harapan. Yang kelima, penerimaan atau pasrah. Tidak semua pasien dapat terus-menerus bertahan menolak kenyataan yang ia alami. Setelah jangka waktu tertentu, mereka akan dapat menerima kenyataan bahwa kematian sudah dekat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih lanjut berikutnya. Selamat siang. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Soal yang pertama, adaptasi pasien dengan terminal illness dijelaskan oleh Saracino 2002. Pada anak yang mengalami terminal illness, kesadaran mereka akan muncul secara bertahap. Pertama, anak akan menyadari bahwa mereka akan sakit, tetapi akan sembuh. Kemudian, mereka menyadari penyakitnya tidak bertambah baik dan belajar mengenai kematian dari teman seumurannya, terutama orang yang memiliki penyakit mirip. Lalu mereka menyimpulkan bahwa mereka juga sekarat. Ketika anak mengalami terminal illness, biasanya orang tua akan menyembunyikannya sehingga emosi anak tidak terganggu. Untuk anak yang lebih tua, pendekatannya yang sangat jujur, terbuka, dan sensitif mengurangi kecemasan dan mempertahankan hubungan yang saling mempercayai dengan orang tuanya. Soal yang kedua, bagaimana menjelaskan kematian pada anak? Yang pertama, kebanyakan seorang psikolog percaya bahwa dengan berkata jujur merupakan strategi yang terbaik dalam mendiskusikan kematian dengan anak. Yang kedua, respon anak terhadap pertanyaan mengenai kematian merupakan dasar tingkat kematangan anak dalam mengartikan kematian. Yang ketiga, pada anak prasekolah, anak mengartikan kematian sebagai kematian adalah sudah tidak ada nafas, dada dan perut datar, tidak bergerak lagi, dan tidak bersisik berjalan, seperti layaknya orang yang dapat berjalan, seperti orang sebelum mati atau meninggal. Yang keempat, kebanyakan anak-anak atau anak yang menderita penyakit terminal membutuhkan keberanian bahwa ia dicintai dan tidak akan merasa ditinggalkan. Yang kelima, tanda memandang umur. Sebagai orang tua harus sensitif dan simpati mendukung apa yang anak rasakan. Sekian dari kelompok kami. Baik, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan soal yang pertama, kebutuhan anak dengan penyakit terminal. Kebutuhan anak dengan penyakit terminal yaitu yang pertama, komunikasi. Dalam hal ini, anak sangat perlu diajak untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain, terutama oleh kedua orang tua, karena dengan orang tua mengajak anak berkomunikasi atau berbicara, anak merasa bahwa ia tidak sendiri dan ia merasa ditemani. Yang kedua, memberitahu kepada anak bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi penyakit tersebut. Yang ketiga, berdiskusi dengan sibling atau saudara kandung agar saudara kandung mau ikut berpartisipasi dalam perawatan atau untuk merawat. Yang terakhir, social support meningkatkan coping. Soal yang kedua yaitu asuhan keperawatan yang diperlukan. Yang pertama, diagnosa keperawatan. Ansietas atau ketakutan individu
individu dan keluarga yang berhubungan dengan situasi yang tidak dikenal. Yang kedua, berduka yang berhubungan dengan penyakit terminal dan kematian yang dihadapi penurunan fungsi, perubahan konsep diri dan menarik diri dari orang lain. Yang berikut, perubahan proses keluarga yang berhubungan dengan gangguan kehidupan, takut akan hasil atau kematian, dan lingkungannya penuh stres atau tempat perawatan. Yang berikut, intervensi keperawatan. Bantu klien untuk mengurangi ansietasnya, berikan kepastian dan kenyamanan, tunjukkan perasaan tenang, pemahaman, dan empati, dorong klien untuk mengungkapkan setiap ketakutan, permasalahan yang berhubungan dengan pengobatannya. Yang berikut, identifikasi, kaji tingkat ansietas klien. Rencanakan penyembuhan bila tingkatnya rendah atau sedang. Beberapa rasa takut disadari oleh informasi yang tidak akurat dan dapat dihilangkan dengan memberikan informasi akurat. Yang berikut, dorong keluarga dengan teman untuk mengungkapkan ketakutan mereka, mengungkapkan kemungkinan untuk saling berbagi, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki konsep yang tidak benar. Yang terakhir, berikan klien dan keluarga kesempatan dan penguatan coping positif, menghargai klien untuk coping efektif, dan dapat menguatkan respon coping positif yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Teman-teman sudah mengikuti dalam untuk penyakit kronis, ya, penyakit kronis ini adalah penyakit yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk penyembuhan, serta terjadi tidak secara tiba-tiba. Kemudian menurut Wong, itu penyakit kronis ini merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi fungsi sehari-hari selama lebih dari 3 bulan dalam 1 tahun. Ya. Jadi penyakit kronis ini dengan kata lain penyakit yang sudah lebih dari 3 bulan. Kemudian setelah diobati namun tidak sembuh dengan sempurna. Ya. Kemudian untuk penyakit kronis pada anak ini adalah suatu kondisi fisik, emosi, dan mental yang menyebabkan anak ini tidak dapat bersekolah atau tidak dapat melakukan kesehatan, kemudian penggunaan obat secara berkala ataupun memerlukan alat bantu. Ya. Nah, penyakit kronis ini biasanya yang terjadi itu setelah 3 bulan, yang lamanya setelah 3 bulan. Kalau akut itu dia tiba-tiba dan terjadi secara spontan. Nah, kalau penyakit kronis itu terjadi lebih dari 3 bulan, kemudian sudah diupayakan untuk pengobatan namun tidak sembuh secara sempurna. Ya. Kemudian oleh Halloran ini yang mengatakan bahwa ada beberapa kriteria untuk menentukan kondisi kronis. Ya. Itu seperti memiliki durasi yang telah berlangsung lama atau diperkirakan akan berlangsung minimal 6 bulan. Ya. Kurang-kurangnya dia 6 bulan. Tapi tadi ada juga yang menyatakan minimal 3 bulan. Ya. Kemudian pola kekambuhannya, ada pola kekambuhannya. Sebentar-sebentar baik, tidak lama akan kambuh lagi. Kemudian memiliki prognosis yang buruk. Ya. Kemudian biasanya ada gejala-gejala sisa. Ya. Nah, tadi teman-teman sudah menggambarkan tadi bahwa ada tahapan-tahapan dari penyakit terminal. Ya. Ada berapa tahap tadi? Ada yang tahu ada berapa tahap? Ya, ada 5 tahap. Yang pertama sekali itu adalah tahap apa? Denial atau penyangkalan. Ya. Denial atau penyangkalan. Nah, denial ini dia pasien tersebut atau anak tersebut ya, dia benar-benar menyangkal bahwa saya ini sebenarnya itu anger atau marah. Ya. Dia melampiaskan segala macam kekesalannya terhadap penyakit itu, dia lampiaskan apapun itu
kepada orang terdekat, ya, kepada orang tuanya atau kepada benda-benda di sekitarnya. Ya. Kemudian bergaya nih, yang mulai tahu menawar, mulai seperti sekarang ini ya, saya akan bisa bermain dengan teman-teman ya, mengenai kemudian dia mulai bertawar-menawar tuhan kalau seandainya memberikan saya kesembuhan, saya katakan di tahapan-tahapan yang harus teman-teman tahu ya terkait dengan tahap-tahap penyakit kronis atau menjelang ya. Untuk asuhan keperawatan ya, asuhan keperawatan itu mulai dengan pengkajian. Di pengkajian itu selain data dan lain sebagainya, kita perlu mengkaji hal psikologis ya yang terkait dengan mentalnya, kemudian terkait dengan penyakitnya, kemudian terkait dengan penerimaan terhadap penyakit tersebut ya. Kemudian kita akan menentukan klasifikasi data, kemudian setelah klasifikasi kita membuat apa? Diagnosis, menentukan diagnosis dengan perawatannya. Setelah menentukan baru melakukan evaluasi ya. Jadi ini yang kita sampaikan terkait dengan ya. Mungkin yang terakhir ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau begitu yang bertanya. Sebutkan itu. Ada yang bisa bantu saya mengkonfirmasi ini? Silakan. Nama siapa? Ya silakan. Dan yang kedua tahap tiga atau waran. Yang ketiga tahap tawar-menawar. Yang keempat tahap DBI. Yang kelima tahap penerimaan. Untuk minggu depan ya, untuk minggu depan aku akan kasih tugas ya sambil nanti dikumpulkan pada hari Jumat ya. Tugas ini terkait dengan membuat asuhan keperawatan terkait dengan teknologi Ovalot ya, teknologi Ovalot yang nanti dikumpulkan di hari Jumat. Teknologi Ovalot ini yang pertama itu harus dibuat dulu konsep medisnya yang mulai dari pengertian sampai dengan pelaksanaan, kemudian masuk dengan konsep dasar asuhan keperawatan. Itu tugas untuk dikumpulkan hari Jumat ini, kemudian kita akan berjumpa lagi di 2 minggu ke depan. Ya, ada kelompok-kelompok mana? Kelompoknya tetap oh ya, untuk tugas ini tugas secara individu ya, tidak dibuat dalam kelompok. Kemudian untuk penilaian akhir ya, penilaian akhir satu ujian untuk mendapatkan nilai akhir itu akan digabungkan dengan nilai dosen yang lain ya. Nah, untuk penilaian itu di samping presensi ada juga nilai tugas. Nah, salah satu nilai tugas yang ibu ambil adalah tugas individu yang nanti adik-adik kerjakan dan dikumpulkan di hari Jumat ya. Kemudian nanti akan digabung dengan nilai dari tim dosen yang nanti terakhir membuat nilai akhir ya. Nanti siapkan niat baik-baik karena UTS nanti di pertemuan ya. Baik, tidak ada lagi pertanyaan atau ada lagi pertanyaan? Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat sore dan salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di 2 minggu mendatang ya. Jangan lupa nanti tugas individunya dikumpulkan di hari Jumat ya.